Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dalam kitab Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ada kitab namanya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ini luar biasa. Nabi ketika hijrah ke kota Madinatul Munawwarah sampai ke wilayah Kuba. Sebelum masuk ke Madinah, ini sekarang namanya lokasi Masjid Kuba. Nabi mampir di situ terlebih dahulu sebelum masuk ke kota Madinatul Munawwarah. Ketika Nabi SAW sampai ke Masjid Kuba, ini Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Isabah beliau ceritakan, masuk ke Kuba, Nabi jalan, di belakangnya Rasulullah SAW ada anak kecil ikut langkah kakinya Nabi SAW. Karena padang pasir kalau menginjak itu ada jejak kaki. Nah, ada seorang anak asli dari wilayah Kuba, Nabi jalan, dia ikut dari belakang. Jadi Rasulullah SAW menginjakkan kaki, dia ikut langkah kakinya Nabi SAW. Akhirnya yaltafitu Rasulullah SAW ilaihi. Kemudian Nabi melihat kepada anak tersebut, membalikkan badan. Nabi lihat anak tersebut, tanya, kau lakukan apa wahai anak? Dia katakan, ya Rasulullah, uwati qadami qadamak. Saya menginjak langkah kakimu dengan kakiku. Kenapa kau lakukan itu? Apakah kau cinta kepadaku wahai anak? Namanya Tolha ibn al-Barra namanya Tolha ibn al-Barra. Dia katakan, karena saya cinta kepadamu ya Rasulullah, makanya saya lakukan itu. Atuhibbuni, apakah kau benar-benar cinta kepadaku wahai anak? Kata Tolha ibn al-Barra, na'am ya Rasulullah, inni uhibbuka hubban syadida. Ya Rasulullah, saya sangat cinta kepadamu. Lihat, anak masih kecil. Bagaimana lihat cintanya kepada Rasulullah SAW tanpa belajar ilmu. Tanpa belajar ilmu hadis, tanpa baca kitab maulid, tanpa baca biografinya Nabi. Tapi ketika sudah ada rasa cinta, lihat ekspresinya seperti itu. Berbeda yang sudah hafal hadis, sudah hafal itu syama'il Nabi, sifat-sifatnya Nabi dia tahu, tapi dalam hatinya tidak ada cinta, berbeda yang keluar. Nah, anak tersebut dia katakan, ya Rasulullah, saya cinta kepadamu. Kata Nabi, kalau begitu, kalau kau cinta kepadaku, izhab faqtul abak, kau pergi pulang ke rumah, bunuh ayahmu, kata Nabi SAW. Ini bukan Nabi memerintahkan membunuh, tapi Nabi mau uji coba. Cinta itu ada dia punya syarat, ada dia punya alamat, ada dia punya bukti. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ta'si ilah wa anta tuzhiru hubbah, hadza mahalun fil qiyasi badi' walau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kau bermaksiat kepada Allah, tapi engkau menunjukkan seakan-akan kau cinta kepadanya. Hadza mahalun fil qiyasi badi'. Ini perkara gak masuk akal, kata Imam Syafi'i. Ngaku cinta tapi maksiat. Hadza mahalun fil qiyasi badi'. Ngaku cinta tapi melecehkan. Ngaku cinta tapi ceritanya merendahkan. Ini tidak masuk di akal, kata Imam Syafi'i. Kalau cinta pasti mengagungkan, memuliakan. Kalau cinta pasti taat. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau memang benar cintamu itu tulus, pasti kau taat kepadanya. Karena orang ketika mencintai seseorang, pasti dia taat kepada orang yang dia cinta, kata Imam Syafi'i. Makanya anak tersebut dia langsung pergi. Nabi katakan, izhab faqtul abak, kau pergi bunuh bapakmu. Baik ya Rasulullah. Anak masih kecil, dia mau jalan, Nabi bilang, ya walad ta'al akbil, wahai anak, kemari. Berarti Nabi sudah lihat buktinya. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, walaupun Nabi perintahkan, ini hal yang mustahil, tidak mungkin Nabi perintahkan membunuh. Tapi lihat, dia lebih cinta kepada Nabi daripada ayahnya. Anak kecil, coba belajar cinta dari para sahabat. Akhirnya Nabi panggil, ayo kemari. Wahai anak, fa innani lam ub'as biqati' rahim au qatlin nafs. Wahai anak tercinta, saya ini diutus tidak bawa ajaran putus silaturahmi, apalagi mengajarkan orang bunuh orang, tidak. Saya hanya uji coba kau punya cinta luar biasa kepada saya. Innama bu'istu rahmatan lil alamin. Saya diutus membawa kasih sayang bagi alam semesta ini, kata Nabi Muhammad SAW.
Nabi langsung jatuh cinta kepada anak tersebut. Jadi anak tersebut menyambut cintanya Nabi. Kalau ada orang cinta kepada Nabi SAW, Nabi akan menyambut dengan cinta. Sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah, sebesar itu pun cintanya Rasulullah kepada kita. Kata para sufi mengatakan, jika engkau ingin tahu cintanya Allah dan Rasul kepadamu, cari tahulah di dalam hatimu seberapa besar cintamu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka itulah sebesar cintanya Allah dan Rasul kepadamu. Ini anak kecil, Nabi cinta. Karena Nabi lihat dia begitu cinta kepada Nabi, maka Nabi wajib membalas cintanya dia. Dibalas dengan cinta yang luar biasa. Akhirnya Nabi sampai ke kota Madinatul Munawwarah. Ketika Nabi sampai ke kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar duka kalau Tolha ibn al-Barra lagi sakit. Nabi sibuk ngajar anak-anak, ngajar orang dewasa, ngajar umat, pergi jihad, urus negara. Tapi dapat kabar anak kecil sakit yang cinta kepada Nabi, Tolha. Nabi jenguk kepada anak kecil. Datang dari Madinah pergi ke Kuba hanya untuk menjenguk Tolha ibn al-Barra, seorang anak kecil yang belum mencapai usia balik. Gulam, wa huwa gulam, kata Ibnu Hajar Asqalani. Ini anak masih gulam itu belum dewasa. Rasulullah SAW menjenguk melihat itu anak. Kemudian Nabi lihat, kayaknya ini tidak lama akan meninggal. Nabi sampaikan kepada kedua orang tuanya, anakmu ini tidak lama lagi akan meninggal. Kalau sudah terjadi beliau meninggal, kabarkan kepada saya, kata Rasulullah. Saya akan datang mengurus jenazahnya. Anak kecil. Ternyata waktu Nabi SAW pulang, di tengah malam, Tolha sudah sekarat. Yang luar biasa, Tolha memberikan wasiat kepada kedua orang tuanya. Ia katakan, idfini wa alhiqni bi rabbi wa la tad'u Rasulullah. Ayah ibu saya tidak lama lagi meninggal. Kalau saya meninggal, cepat kuburkan saya dan pertemukan saya dengan Allah dengan cara mempercepat menguburkan saya. Itu kata anak kecil. Wala tad'u Rasulillah. Dan saya wasiatkan, wahai orang tuaku, jangan kalian memanggil Rasulullah kalau saya meninggal, jangan kabarkan kepada beliau. Ini dilematis. Nabi mengatakan kalau meninggal dikabarkan, tapi wasiat anaknya kalau meninggal jangan kabarkan Nabi SAW. Kenapa wahai anak? Kenapa tidak kabarkan kepada Rasulullah SAW? Apa kata beliau? Ia katakan, fa inni akhafu alaihi al-yahud an yusaba bisabab. Saya takut kalau dikabarkan kepada Nabi, Nabi datang tengah malam. Saya takut ada orang Yahudi menyakiti Nabi Muhammad SAW. Anak masih kecil dalam keadaan sakaratul maut memikirkan Rasul SAW. Kalau Nabi datang tengah malam, saya takut ada orang Yahudi melihat Nabi dan diganggu, disakiti Nabi, bisa babi gara-gara saya. Maka jangan panggil Nabi, biarkan saya dikuburkan, nanti pagi hari Nabi SAW akan datang. Ini cinta seorang anak kecil yang belum balik, belum dewasa, cintanya kepada Rasulullah SAW seperti itu. Malu kita yang sudah balik, sudah tahu biografinya Nabi. Anak tersebut tidak tahu tuh kisah-kisah Nabi, sifat-sifatnya Nabi seperti apa. Tidak tahu hadis kalau Nabi pemimpin di hari kiamat. Tidak tahu hadis kalau Nabi berikan syafaat di hari kiamat, karena masih kecil. Tapi lihat, ketika mengenal Nabi SAW, walaupun hanya sesaat, cintanya mengalahkan kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada rasa cinta dan hormat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya di pagi hari beliau sudah dikuburkan di tengah malam. Di pagi hari ada yang melapor kepada Rasulullah SAW. Nabi berlari bergegas menuju kuburannya Tolha ibn al-Barra. Kemudian Nabi berdiri di hadapan kuburannya Tolha ibn al-Barra. Nabi mengatakan, Allahumma alqahu. Ya Allah, tolong berjumpalah dengan Tolha.
walqa Talhata wa anta tadhaku ilaihi wa huwa yadhaku ilaik. Ya Allah, tolong engkau bertemulah dengan Talha, kata Nabi SAW. Dan engkau ya Allah akan tersenyum melihat Talha, dan Talha akan tersenyum melihat engkau ya Allah, kata Nabi SAW. Kenapa tersenyum? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah meninggal tahun 754 Hijriah, dalam tafsirnya mengatakan makna tertawa di sini adalah ekspresi bahagia. Jadi Allah Ta'ala nanti melihat Talha, Allah Ta'ala dalam keadaan berbahagia menyambut kedatangan Talha yang sudah meninggal. Kenapa Allah berbahagia dengan kehadiran Talha? Karena Talha begitu mencintai dan mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala.